Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you? Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Kali ini kita akan membahas lagu yang berjudul Menanam Jagung. Nah, lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud dengan nada dasar C sama dengan Do. Temponya adalah cepat, biramanya 4/4. Lagu ini menceritakan tentang ajakan untuk menanam jagung. Nah, setelah ini teacher akan memutarkan video klip tentang lagu Menanam Jagung. Kalian dengarkan baik-baik ya, karena setelah ini akan ada tugas untuk kalian. Oke, yuk dengarkan bersama-sama. Supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan, kita bersama di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Bagaimana anak-anak? Sudah kalian dengarkan kan lagunya? Nah, setelah ini tugas untuk kalian adalah menyanyikan lagu Menanam Jagung sesuai dengan temponya ya. Kalian nyanyikan lagu Menanam Jagung, kemudian kirimkan video nyanyian kalian melalui GCR atau melalui WhatsApp ya. Ingat ya, ini masuk ke dalam kategori penilaian keterampilan. Jadi kalau kalian ingin mendapat nilai keterampilan, silahkan kirimkan video kalian sedang menyanyikan lagu Menanam Jagung. Oke, kita lanjutkan ya dengan materi selanjutnya, yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan antara semua benda mati dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia mengelola lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan yang tidak ramah lingkungan akan mengancam kelestarian lingkungan sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan. Manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, kewajiban ini harus dilaksanakan agar kelestarian lingkungan dapat terjaga. Kewajiban menjaga kelestarian lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Sampah yang berserakan harus dibersihkan agar lingkungan menjadi sehat. Yang kedua,
melakukan reboisasi atau yang sering kita kenal dengan sebutan penanaman hutan kembali. Reboisasi dapat memperbaiki lapisan ozon yang mulai menipis karena pencemaran udara. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif untuk mengurangi pencemaran. Kemudian yang keempat, memakai kendaraan yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi pencemaran udara. Contohnya adalah kendaraan yang ramah lingkungan adalah mobil listrik atau mobil tenaga surya. Nomor 5, membuat rumah atau bangunan yang ramah lingkungan. Bangunan itu banyak menggunakan kaca sehingga sinar matahari dapat bermanfaat sebagai penerangan ketika siang hari, sehingga dapat menghemat pemakaian listrik. Yang keenam, memperindah lingkungan dengan cara menanam tanaman. Tanaman dapat menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi segar. Setelah kewajiban kita terhadap lingkungan dipenuhi, kita dapat memperoleh hak kita dari lingkungan. Hak kita terhadap lingkungan antara lain, yang pertama, menikmati lingkungan segar. Lingkungan yang segar membuat hidup kita menjadi sehat dan nyaman sehingga semua kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, memperoleh air sehat dan bersih untuk minum, mandi, pengairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, kita boleh memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang keempat, memperoleh lahan untuk mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia, misalnya untuk membuat tempat tinggal, gedung-gedung pemerintahan, tempat olahraga, dan pertokoan. Dan yang kelima, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Oke, baik anak-anak, kalau kalian saat ini sedang memegang buku tematik, kalian bisa buka halaman 113. Nah, di halaman tersebut ada satu buah percobaan energi listrik dari jeruk nipis. Apakah benar jeruk nipis dapat menghasilkan energi listrik? Nah, melalui video yang akan teacher tayangkan kali ini, kalian dapat membuktikannya. Oke, kalian simak baik-baik dan perhatikan ya. Bahan yang dibutuhkan adalah beberapa buah jeruk nipis ataupun lemon, lampu LED, kabel dengan penjepit buaya, kabel, beberapa buah lempeng seng, beberapa buah lempeng tembaga, atau bisa digantikan dengan koin sebagai pengganti tembaga dan paku sebagai pengganti seng. Tidak lupa kita membutuhkan gunting dan juga cutter. Kita mulai dari membelah jeruk nipis. Hal ini dilakukan agar koin mudah masuk dan tertanam pada buah. Koin ini terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif. Tusukkan saja paku tersebut ke badan buah. Hasilnya, sebuah jeruk nipis memiliki kutub positif dan kutub negatif yang saling berdampingan. Ulangi lagi ya terhadap buah lainnya, hingga terkumpul 4 buah jeruk nipis dengan kemampuan layaknya baterai, yakni memiliki kutub positif dan kutub negatif. Selanjutnya, kita siapkan kabelnya Sobat Orbit. Kita buat ujung kabel dapat terhubung dengan lampu LED. Caranya, kuliti ujung kabel dengan bantuan gunting. Ingat, kulitnya saja. Ini dia ujung kabel yang telah dikuliti. Setelahnya, kita lilitkan ujung kabel dengan kaki lampu LED.
Setelah buah dengan kemampuan baterai sudah siap dan kabel pun sudah terhubung dengan lampu, kita mulai menghubungkan keduanya. Ambil kabel dengan penjepit buaya, lalu jepitkan terhadap salah satu kutub pada baterai buah. Bila salah satu ujung kabel menjepit koin pada satu baterai buah, maka jepitlah paku pada baterai buah lainnya dengan kabel yang sama, namun di sisi yang berbeda. Seperti inilah 4 baterai buah yang saling terhubung dengan rangkaian kabel. Bagaimana? Masih bingung? Intinya, sebuah kabel harus terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif pada baterai buah yang berbeda. Mengerti kan? Kini adalah saat-saat yang menegangkan. Ujung kabel yang belum terhubung masih tersisa 1 loh Sobat Orbit. Kira-kira lampunya menyala tidak ya? Yuk kita buktikan bersama. Wah, ternyata lampu menyala loh. Hanya dengan menempelkan ujung kabel dengan salah satu kutub baterai buah, lampu LED mampu menyala terang. Wah, kok bisa ya? Ternyata listrik juga dapat dihasilkan dari jeruk nipis maupun jeruk lemon. Mengapa? Karena saat rangkaian kabel dan baterai buah terhubung dengan sempurna, terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian kabel tersebut. Redoks merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi, yang menjelaskan berubahnya keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Oksidasi pada buah terlihat ketika buah yang segar menjadi layu. Jeruk nipis mengandung asam sitrat atau C6H8O7 yang membuat jeruk terasa masam. Nah, asam sitrat termasuk elektrolit lemah, sehingga dapat dialiri arus listrik. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah kalian tonton kan videonya? Nah, ternyata jeruk nipis dapat menghasilkan energi listrik. Walaupun energi listrik yang dihasilkannya tidak terlalu besar. Oke, teacher akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.